Oke, sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pengukuran teknik dan data akuisisi D akan mempresentasikan tentang bab 6 yaitu pressure measurement. Lalu sebelumnya perkenalkan dari kelompok kami ada Ahmad Deni Budi Cahyono NIM I 042009, saya sendiri Maulana Abdurrahman NIM I 04200072, lalu Muhammad Salman Al-Farizi NIM I 042094, Najib Jihad Ahmadi NIM I 04200101 dan Sultan Maulana NIM I 04201133. Nah, ini adalah bab yang akan kita presentasikan yaitu pressure measurement. Yang pertama akan dijelaskan oleh Tan, silakan. Ya, terima kasih. Nah, yang pertama yaitu kita pengenalan tentang bab ini dulu. Next. Nah, di sini pressure atau tekanan itu merepresentasikan sebagai gaya per satuan luas. Nah, ini juga sama seperti satuan stres atau tegangan. Nah, tapi di sini kita akan menggunakan gaya persatuan luas untuk suatu fluida pada batas sebagai tekanan. Nah, di sini tekanan itu ada dua ya. Ini ada tekanan absolut, yaitu tekanan yang dipengaruhi oleh besarnya tekanan udara luar atau atmosfer. Nah, ini terus yang selanjutnya itu ada tekanan gauge, yaitu tekanan yang besarnya tidak dipengaruhi oleh tekanan atmosfer. Nah, kemudian di sini ada istilah vakum. Nah, vakum itu merepresentasikan jumlah tekanan atmosfer yang melebihi tekanan absolut. Nah, terus dari definisi tadi kita tahu kalau tekanan absolut itu tidak akan bernilai negatif dan vakum tidak dapat lebih dari tekanan atmosfer lokal. Nah, kemudian next. Nah, jadi hubungannya itu seperti ini ya, dimana tekanan gas itu bisa bernilai positif dan negatif. Kemudian next. Nah, kemudian di sini ada sistem satuan. Nah, di sistem Inggris itu kita menggunakan satuan tekanan yang diekspresikan dengan pound per square inch atau PSI. Kalau tekanan atmosfer itu PSIA, kalau yang gauge PSIG. Nah, kemudian untuk standar yang internasional itu menggunakan Newton per square meter atau menggunakan Pascal gitu. Nah, tekanan sering dinyatakan dalam tinggi kolom cairan pada suhu 20 derajat Celcius.
Nah, pada tekanan atmosfer standar ketinggian ini adalah 760 mm air raksa yang memiliki kerapatan 13,5951 gram per cm. Next. Nah, kemudian di sini ada konversi satuan. Bisa dilihat itu 1 Newton per meter kuadrat itu sama seperti 1 Pascal. Kemudian 1 bar itu sama dengan 10⁵ Newton per square meter atau 100 kilopascal. Kemudian kita next saja. Nah, kemudian di sini ada beberapa persamaan. Hasil dari tekanan fluida itu dihasilkan dari pertukaran momentum antara molekul fluida dan yang ada di batasnya. Kemudian di sini ada persamaan untuk gas ideal yang diekspresikan dengan P sama dengan 1/3 NmV kuadrat, di mana N-nya itu adalah molecular density, kemudian M-nya adalah molecular mass, kemudian VRMS adalah root mean square molecular velocity. Kemudian yang selanjutnya ada kecepatan molekular, itu diekspresikan seperti ini dengan T-nya itu T temperatur absolut gas pakai Kelvin. Kemudian K ini adalah konstanta Boltzmann dengan nilainya 1,3803 kali 10⁻⁻23 Joule per molekul. Kemudian ada mean free path. Mean free path ini adalah jarak rata-rata perpindahan molekul antara collisions. Kemudian di sini ada di bawah sendiri ada hubungan untuk free path yang direduksi. Next. Ya, selanjutnya yaitu ada dynamic response considerations. Next. Nah, respon sementara instrumen pengukuran tekanan itu bergantung pada 2 faktor. Nah, faktor yang pertama itu respons elemen transducer, yaitu yang merasakan tekanannya. Kemudian yang kedua yaitu respons tekanan fluida dan pipa penghubungnya. Nah, yang ini itu menjelaskan frekuensi respon keseluruhan dari pengukuran tekanan sistem. Nah, terus pada akhirnya kalibrasi ini harus dilakukan selama respons ini gitu. Next. Nah, terus tekanan yang tidak tetap itu mempunyai frekuensi. Nah, dari skema ini itu ada sistem
transmitting pressure. Nah, ini amplitude dari kiri, masuk dari kiri. Kemudian panjang pipa ini dilambangkan dengan L. Kemudian ada radius dari pipa disimbolkan dengan R. Kemudian ada volume chamber atau ruangan yang disimbolkan dengan volume yang terhubung langsung dengan transducer. Next. Nah, kemudian di sini ada beberapa persamaan lagi, yaitu besar rasio amplitudo tekanan dengan rumus seperti ini. Dengan P-nya itu adalah amplitudo tekanan sinyal pada transducer. Nah, kemudian ada yang namanya frekuensi natural yang diekspresikan dengan omega n sama dengan akar 3πr kuadrat kali C kuadrat per 4 kali L kali V. Kemudian ada rasio kelembaman atau damping ratio. Nah, yaitu dirumuskan dengan H sama dengan 2 mu per rho kali C kali R pangkat 3 dikali akar 3 L kali volume per P. Kemudian next. Nah, kemudian di sini ada sudut fase sinyal tekanan. Nah, dirumuskan dengan tan min 1 dikali min 2H kali W per kali omega per omega N dibagi 1 dikurangi omega per omega N kemudian dikuadratkan. Nah, kemudian untuk kecepatan suara ini sudah ada nilainya, yaitu ada yang untuk feet second, kemudian ada yang meter per second. Nah, kemudian untuk besar rasio amplitudo tekanan ketika diameter pipanya sangat kecil itu bisa dituliskan dengan P mutlak P per P0 sama dengan 1 per 1 plus 4 H kuadrat dikali omega per omega N dikuadratkan, kemudian diakarkan. Nah, kemudian untuk frekuensi resonansi Helmholtz resonator. Nah, ini untuk fluid yang memancarkan gas seperti itu. Dirumuskan dengan omega n sama dengan akar PR kuadrat dikali C kuadrat dibagi dengan volume kali panjang ditambah setengah dikalikan akar P kuadrat kali R kuadrat. Next. Nah, di sini ada contoh dari natural frekuensi untuk pipa. Di sini di soal itu diketahui ada pipa kecil dengan diameter 0,5 mm yang terhubung dengan transducer tekanan dengan volume 3,5 cm 3,5 cm kubik apa. Kemudian pipanya itu panjangnya itu 7,5 cm. Terus udara pada 1 atm dan 20 derajat Celcius itu fluida tekanan transmitting fluidanya. Kemudian di sini kita yang ditanyakan itu natural frekuensinya. Nah,
Pertama, kita mencari dulu densitasnya seperti ini dengan rumus P per R kali T. Kemudian untuk kecepatannya itu kecepatan yang tadi ya, yang menggunakan meter per second untuk kecepatan suara itu 3 meter per second. Kemudian mu ini adalah viskositasnya. Kemudian untuk natural frekuensinya dihitung dengan omega n akar pi dikalikan r kuadrat, kemudian dikalikan dengan c kuadrat, kemudian dibagi dengan panjangnya tadi, kemudian dikali volumenya, itu akan mendapat 296 Hz. Nah, terus untuk rasio kelembamannya yaitu dicari menggunakan H sama dengan 2 dikalikan dengan viskositasnya, kemudian dibagi dengan densitas dikali kecepatan dikali jari-jari yang dipanjangkan 3, kemudian dikali lagi dengan akar 3 dikali panjang dikali volume, kemudian dibagi lagi dengan P, itu didapatkan 2,96. Next. Ya, selanjutnya ada mechanical pressure measurement device. Next. Nah, di gambar sebelah kiri itu merupakan gambar dari manometer tabung. Manometer fluida itu adalah perangkat yang banyak digunakan untuk pengukuran tekanan cairan dalam kondisi steady state dan laboratory condition. Perbedaan tekanan antara uncoupled pressure P dan atmosfer itu ditentukan sebagai fungsi dari ketinggian diferensial H. Densitas fluida yang mentransmisikan tekanan P itu adalah ρF, dan densitas cairan manometer fluida yang disebut dengan ρM, dan dapat dituliskan dalam rumus yang ada di bawah ini. P plus G per GC ρM sama dengan P plus G per GC ρF. Lalu dapat dijabarkan kembali, P min PA sama dengan G per GC kali H buka kurung ρM min ρF tutup kurung. Nah, persamaan di atas itu memberikan prinsip dasar dari manometer tabung U. Perlu diperhatikan bahwa H itu diukur sejajar dengan gaya gravitasi dan tekanan diferensial P min PA itu diukur dari lokasi yang ditunjuk oleh garis putus-putus itu. Ada juga rumus sensitivity-nya sama dengan H per P min PA sama dengan H per P sama dengan 1 per G per GC kali ρM min ρF. Next. Nah, di gambar sebelah kiri itu merupakan manometer tipe sumur. Nah, manometer tipe sumur itu beroperasi dengan cara yang sama seperti manometer tabung U, tapi beda dengan konstruksinya. Dalam hal ini, keseimbangan tekanan itu menghasilkan P min PA per G per GC dikali H kali ρM min ρF. Nah, persamaan yang itu tuh jarang digunakan karena ketinggiannya itu bukanlah perbedaan fluida yang biasanya diukur. Biasanya manometer tipe sumur ini diisi sampai tingkat tertentu pada kondisi diferensial tekanan 0. Kemudian dilakukan pengukuran terhadap perbedaan kolom kecil dan dari tingkat 0.
penunjukan perbedaan ini dengan H, maka kita mempunyai rumus H aksen dikali A2 sama dengan H min H aksen kali A1. Nah, karena perbedaan volume adalah sama pada kedua sisi manometer itu, maka P min PA sama dengan G per GC kali H aksen buka kurung A2 per A1 plus 1 tutup kurung dikali rho M min rho F. Next. Nah, ini tuh merupakan manometer barometer. Nah, ketika manometer tipe sumur disusun seperti gambar di samping, maka itu disebut barometer. Nah, bagian atas kolom yang berisi uap merkuri jenuh pada suhu lokal. Tekanan saturasi itu dapat diabaikan dibandingkan dengan tekanan atmosfer. Ketinggiannya itu saat PAT. PATM merupakan ukuran tekanan atmosfer absolut. Ketika PA-nya itu 14,696 atau sama dengan 1 atm. Tinggi kolom merkuri pada 68 derajat Fahrenheit atau 20 derajat Celcius akan menjadi 760 mm. Kolom yang memiliki skala-skala tetap pada posisinya yang mengharuskan instrumen dinolkan untuk setiap pembacaan karena level sumur akan bervariasi dengan ketinggian merkuri dalam kolom. Zeroing dilakukan dengan penyusunan skrup yang mengatur level sumur pada macam posisi. Next. Nah, untuk memperoleh tekanan absolut, kita menggunakan rumus P absolut sama dengan P Gigs plus P ATM. Nah, tekanan atmosfer lokal harus diperoleh dari pengukuran lokal, di mana tekanan pengukur diukur. Ukuran seperti itu dapat dilakukan dengan barometer air raksa. Kita harus mencatat bahwa tekanan atmosfer lokal dapat bervariasi antara di dalam dan di luar gedung karena sistem ventilasi. Kesalahan umum yang dilakukan oleh para eksperimentalis pemula adalah mengambil tekanan atmosfer lokal sebagai nilai yang diberikan oleh Biro Cuaca setempat. Praktek seperti itu bisa menghasilkan kesalahan besar karena nilai yang dinyatakan oleh Biro Cuaca dikoreksi menjadi permukaan laut menggunakan ketinggian di stasiun cuaca. Next. Untuk ketinggian antara 0 sampai 36.000 feet, tekanan atmosfer standar diperoleh dengan persamaan P sama dengan PO buka kurung 1 min BZ per T0 tutup kurung pangkat 5,26. PO itu standard atmosphere pressure at sea level dan altitude bisa M atau feet. T0-nya itu sama dengan 518,69 derajat Reaumur atau sama dengan 288,16 Kelvin atau 15 derajat Celcius. Nah, nilai B-nya itu sama dengan 0,003566 derajat Reaumur per feet atau sama dengan 0,00650 Kelvin per meter. Next. Ya, selanjutnya ada deadweight tester. Next. Ya, deadweight tester sendiri biasanya digunakan untuk kalibrasi pengukur tekanan karena alat mereka itu dibuat dengan akurasi tinggi. Ya, ada banyak jenis tergantung pada aplikasi yang dioperasikan dengan oli yang disebut dengan hidrolik ataupun dengan udara yang disebut dengan pneumatik. Deadweight tester adalah dasar standar primer pengukuran tekanan yang akurat. Nah, di gambar di samping ini adalah contoh dari
alat yang bernama dead weight tester yang berguna untuk kalibrasi pengukuran tekanan. Next. Ya, prinsip kerjanya. Dalam dead weight tester sendiri, penempatan ada bobot pada tiang dudukan atau wadah beban adalah bobot referensi yang akan dikalibrasi dan selanjutnya diberi tekanan dengan menggerakkan piston. Ketika tekanan yang diterapkan dan bobot referensi tekanan sama pada kondisi ini, berat referensi akan nol atau mati. Oleh karena itu, disebut dead weight tester. Dead weight tester atau DWT adalah standar kalibrasi yang menggunakan silinder piston tempat beban yang diletakkan untuk membuat kesetimbangan dengan tekanan yang diberikan di bawah piston. Next. Ya, keakuratan dead weight tester sendiri ditentukan oleh dua faktor. Faktor pertama yaitu gesekan antara silinder dan piston, dan faktor kedua yaitu ketidakpastian di area piston. Gesekan dapat dikurangi dengan rotasi piston dan penggunaan permukaan yang cukup panjang untuk memastikan aliran oli yang dapat diabaikan melalui ruang anular antara piston dengan silinder. Next. Nah, selanjutnya ada Bourdon pressure gauge. Next. Nah, pengukur tekanan tabung Bourdon itu memiliki berbagai aplikasi, di mana pengukuran tekanan statis dan murah diinginkan. Mereka itu tersedia secara komersil dalam berbagai ukuran, dari diameter 1 hingga 16 inci. Dan gauge adalah pengukur tabung Bourdon yang sangat akurat dengan akurasi 0,1% dari pembacaan skala penuh. Itu sering digunakan sebagai standar tekanan sekunder dalam pekerjaan laboratorium. Nah, gambar sebelah ini tuh merupakan skema pengukuran tabung Bourdon. Cara kerjanya tuh ketika ada tekanan masuk, misalnya fluida, itu dari bawah, yang bawah itu ada fluida masuk melewati tabung yang ada di sekitar sini. Nah, dari tabung yang semula berbentuk oval, kemudian akan mendapat tekanan sehingga tabung itu akan cenderung melurus. Sehingga nanti di intermediate state-nya yang ada di susunan roda giginya ini akan juga terangkat sehingga berpengaruh terhadap pointer dan susunan dial yang merupakan tahapan akhir yang akan menunjukkan seberapa besar tekanan yang diukur. Next. Konstruksi pengukuran tabung Bourdon ini ya ditentukan pada gambar tabung Bourdon sebelumnya. Itu sendiri biasa merupakan tabung penampang elips yang memiliki konfigurasi bentuk C. Ketika tekanan diterapkan ke bagian dalam tabung, hasil deformasi elastis yang idealnya sebanding dengan tekanan. Tingkat linearitas tergantung pada kualitas pengukur. Ujung pengukur itu terhubung ke tautan pegas yang memperkuat perpindahan dan mengubah menjadi rotasi sudut penunjuk. Linkage dibangun sehingga mekanisme dapat disesuaikan untuk linearitas optimal dan histeresis minimum, serta untuk mengkompensasi keausan yang mungkin berkembang selama periode waktu tertentu. Next. Selanjutnya ada diagram and bellows gauge. Next. Diafragma dan bellows gauge itu mewakili jenis perangkat formasi elastis yang serupa berguna untuk banyak aplikasi pengukuran tekanan. Nah, yang gambar sebelah kiri itu merupakan skema dari alat
diafragma. Pada gambar kiri itu diafragma akan dibelokkan sesuai dengan perbedaan tekanan dan defleksi yang dirasakan oleh transducer perbedaan yang sesuai. Terus pada gambar sebelah kanan itu merupakan pengukur diafragma yang menggunakan pengukur tegangan resistansi listrik. Nah, pengukur tegangan tahanan listrik itu juga dapat dipasang pada diafragma seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelah kiri. Nah, output dari pengukur diafragma ini adalah fungsi dari strain lokal yang mungkin terkait dengan defleksi diafragma dan diferensial tekanan, baik semikonduktor dan foil grade strain gauge keduanya dapat diterapkan dengan akurasi kurang lebih 0,5% dari skala penuh pada pengukur ini. Next. Nah, pada gambar ini ada 3 gambar. Gambar yang A tuh, yang gambar semua ini merupakan karakteristik dari defleksi dari 3 susunan diafragma. Gambar yang A itu memiliki karakteristik tepi tetap, beban seragam di seluruh permukaan. Lalu yang B itu tepi luar tetap, tepi dalam tetap, beban seragam di seluruh permukaan. Yang C itu tepi luar tetap, tepi dalam tetap, beban seragam di sepanjang tepi dalam. Perhatikan bahwa di 2 diafragma pertama itu memiliki pembebanan tekanan seragam di seluruh permukaan disk. Sedangkan tipe ketiga itu memiliki beban yang diterapkan pada titik tengah. Dalam ketiga kasus tersebut diasumsikan bahwa tepi luar piringan difiksasi dan ditopang secara kaku. Next. Nah, ini gambar yang pertama itu merupakan diafragma cakram bergelombang. Nah, untuk memfasilitasi respon linear pada rentang defleksi yang lebih besar, ada yang dipaksakan, diafragma dapat dibangun dari piringan bergelombang seperti yang ditunjukkan di gambar yang pertama ini. Jenis diafragma ini tuh paling cocok untuk aplikasi di mana perangkat mekanis digunakan untuk merasakan defleksi diafragma. Defleksi yang lebih besar biasanya diperlukan dengan perangkat amplifikasi mekanis daripada transducer listrik. Nah, untuk gambar yang selanjutnya ini merupakan skema alat pengukur tekanan below. Pengukur below itu digambarkan secara skematis pada gambar yang ini. Sebuah gaya tekanan diferensial menyebabkan perpindahan dari below yang dapat diubah menjadi sinyal listrik atau mengalami amplifikasi mekanis untuk memungkinkan tampilan output pada dial indikator. Pengukur below umumnya tidak cocok untuk pengukuran transien karena gerakan relatif dan massa yang terlibat itu lebih besar. Pengukuran diafragma ini tuh di sisi lain yang mungkin cukup kaku melibatkan perpindahan yang agak kecil dan cocok untuk pengukuran tekanan frekuensi tinggi. Nah, berikut ini merupakan contoh dari below gauge. Gaya tekanan diferensial itu menyebabkan perbedaan below yang dapat dikonversi menjadi sinyal listrik atau menjadi amplifikasi mekanis untuk memungkinkan tampilan output pada dial indikator. Next. Nah, yang gambar ini itu merupakan ukur tekanan kapasitansi. Defleksi diafragma di bawah tekanan dapat dirasakan oleh variasi kapasitansi seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Backup tekanan seperti itu tuh sangat cocok untuk pengukur dinamis karena frekuensi alami diafragma bisa agak tinggi. Backup kapasitansi melibatkan sensitivitas rendah dan perhatian khusus harus diberikan dalam pembangunan readout circuiting. Next.
frekuensi alami diafragma itu melingkar tetap pada perimeternya diberikan oleh Hedenyi yang dirumuskan F sama dengan 10,21 per A kuadrat akar G GC kali ET kuadrat per 12 buka kurung 1 min O kuadrat tutup kurung Rho kali S. E-nya itu merupakan modulus elastisitas C atau PA. T-nya itu ketebalan inci atau meter. A-nya itu merupakan radius diafragma. P-nya itu densitas material. GC-nya itu konstanta konversi dimensi. Yang terakhir adalah rasio Poisson. Next. Nah, gambar sebelah kiri itu merupakan skema kombinasi diafragma LVDT yang digunakan sebagai pengukur tekanan diferensial. Persamaan frekuensi natural bisa disederhanakan dengan hubungan diafragma baja sebagai F sama dengan 1,934 dikali 10 pangkat 6 T per Pi kali A kuadrat. Sama dengan 4,912 kali 10 pangkat 4 T per Pi kali A kuadrat. Next. Baik, yang selanjutnya ada The Bridgman Kicks. Next. Nah, The Bridgman Kick yaitu efeknya dapat digunakan untuk pengukuran tekanan setinggi 100.000 atm. Transducer tekanan berdasarkan prinsip ini disebut pengukur Bridgman. Pengukur tipikal menggunakan kawat halus manganin atau 84% Cu, 12% Mn, dan 4% Ni yang dililitkan dalam koil dan ditutup dalam wadah bertekanan yang sesuai. Koefisien tekanan untuk bahan ini adalah sekitar 1,7 kali 10 pangkat min 2 PSI pangkat min 2 buka kurung 2,5 kali 10 pangkat min 11 PA pangkat min 1. Resistansi total kawat adalah sekitar 100 ohm dan sirkuit jembatan konvensional digunakan untuk mengukur perubahan resistansi. Nah, pengukur tersebut dapat mengalami penuaan selama periode waktu tertentu sehingga diperlukan kalibrasi yang sering. Namun, bila dikalibrasi dengan benar, pengukuran dapat digunakan untuk pengukuran tekanan tinggi dengan akurasi 0,1%. Respon transien pengukur sangat bagus. Kawat resistansi itu sendiri dapat merespon variasi dalam rentang megahertz. Tentu saja respon frekuensi keseluruhan dari sistem pengukuran tekanan akan dibatasi pada nilai yang jauh lebih rendah karena respon akustik dari fluida transmisi. Nah, prinsip dari pengukur Bridgman yaitu bahwa hambatan kawat halus berubah dengan tekanan menurut hubungan linear dengan persamaan R sama dengan R1 buka kurung 1 plus B delta P kurung tutup, di mana R1 yaitu resistansi pada 1 atm, B koefisien tekanan dari resistansi, dan delta P yaitu tekanan pengukur atau gauge pressure. Next. Yang selanjutnya ada low pressure measurement yaitu pengukuran tekanan rendah. Next. Low pressure measurement yaitu ilmu pengukuran tekanan rendah adalah bidang yang agak khusus yang membutuhkan perhatian yang cukup besar dari pihak eksperimentalis. Tujuan diskusi kita adalah untuk menarik perhatian pada jenis instrumen vakum yang lebih menonjol dan untuk menggambarkan prinsip-prinsip fisik di mana mereka beroperasi untuk membaca yang membutuhkan informasi lebih khusus. Next. Pengukuran tekanan rendah diperlukan dalam berbagai aplikasi.
seperti aliran udara, saluran statis, dan tekanan ruang bersih dalam sistem pemanas, ventilasi dan pendingin udara, dan manajemen energi. Aplikasi lain termasuk penggunaan dalam instrumentasi medis, pengendalian pencemaran lingkungan, efisiensi pembakaran pulir, dan berbagai macam kebutuhan penelitian dan pengembangan. Nah, ya, di samping ini ada skema dari Low Pressure-Man, yaitu sangat membantu untuk aplikasi pengukuran cairan. Katup C harus terbuka dan katup AB ditutup setiap kali sistem pertama kali dibasahi atau bertekanan. Katup A dan B kemudian harus dibuka perlahan, kemudian katup C kemudian dapat ditutup dan sistem beroperasi. Ketika sensor tekanan diferensial akan dihapus, katup C harus dibuka terlebih dahulu, maka katup A dan B dapat ditutup. Banyak jenis sensor tekanan adalah posisi pemasangan dan getaran sensitif. Dan pastikan untuk mengikuti saran produsen tentang hal ini karena dapat memengaruhi keakuratan pengukuran tekanan pada low pressure measurement. Nah, bisa di next. Nah, ini merupakan jenis alat yaitu dari low pressure measurement. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya ada the magnet gauge. Next. Ya, the magnet gauge adalah instrumen ilmiah yang digunakan untuk mengukur tekanan yang sangat rendah, turun ke 10 pangkat minus 6 torr. Pengukuran magnet dulunya banyak ditemukan menempel pada peralatan yang beroperasi di bawah ruang hampa, seperti lyophilizer. Hari ini bagaimanapun, pengukuran ini sebagian besar telah digantikan oleh alat pengukuran vakum elektronik. Next. Ya, pengukuran magnet adalah manometer merkuri yang dimodifikasi, yang dibuat seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini, gambar 6.15. Reservoir bergerak diturunkan sampai kolom merkuri turun di bawah bukaan 0. Bola lampu B dan kapiler C kemudian berada pada tekanan yang sama dengan sumber vakum P. Reservoir kemudian dinaikkan sampai air raksa memenuhi bola lampu dan naik di kapiler ke titik di mana level di kapiler referensi berada di titik 0. Ya, seperti pada gambar 6.15 ini adalah contoh dari pengukuran magnet dan berupa skema gambarnya. Next. Ya, selanjutnya ada Pirani Thermal Conductivity Gauge. Next. Ya, Pirani Thermal Conductivity Gauge. Pirani Gauge adalah perangkat yang mengukur tekanan melalui perubahan thermal konduktansi gas di sekitar filamen. Yang pertama, filamen yang digunakan biasanya jenis tungsten atau platinum dengan diameter hanya sekitar 0,002 cm. Selanjutnya, heating current antara 10 sampai 100 mA. Terus selanjutnya digunakan untuk mengukur tekanan antara 10 pangkat min 3 torr sampai 1 torr atau setara dengan 133 PA. Ya, ada contoh gambar Pirani Thermal Conductivity Gauge seperti gambar di samping ini. Next. Ya, suatu filamen dihubungkan dengan rangkaian listrik yang terdapat jembatan Wheatstone dan kemudian dialiri dengan arus yang sangat kecil, sehingga lama-kelamaan filamen akan panas. Temperatur bergantung pada tekanan gas di sekitar filamen karena tekanan gas akan menyerap panas dari filamen tersebut. Jadi, semakin tinggi tekanan gas, maka konduktivitas akan semakin meningkat dan suhu filamen menjadi menurun. Jika tekanannya lebih tinggi dari 1 torr, maka konduktansi thermal akan berubah sangat sedikit terhadap tekanan. Ya, ada contoh seperti gambar di samping ini. Suatu filamen yang dihubungkan dengan listrik dan juga terdapat jembatan Wheatstone dialiri dengan arus kecil. Next.
Oke, yang selanjutnya adalah the Knudsen gauge. Nah, kita lihat di gambar ini yaitu ada dua baling-baling V dengan cermin. Jadi baling-baling itu yang ini yang warnanya gelap, lalu ada cermin M di tengah-tengah sini. Dipasang pada suspensi filamen yang tipis. Filamennya ini. Nah, lalu di dekat baling-baling ini ada dua plat. Plat itu yang warnanya putih ini lalu dipanaskan, yang masing-masing dipanaskan pada suhu konstan. Dan lalu jarak pemisahan antar baling-baling ini dan antar plat dan baling-baling ini kurang dari jalur bebas rata-rata gas di sekitarnya. Lalu baling-baling ini berada pada suhu gas atau TG. Lalu molekul-molekul yang menyerang baling-baling dari plat panas ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada yang meninggalkan baling-baling karena perbedaan suhu. Lalu dengan demikian, maka ini momentum bersihnya yang dapat diberikan pada baling-baling yang dapat diukur dengan mengamati perpindahan sudut cermin ini, sudut cermin M. Lalu pertukaran momentum total dengan baling-baling adalah fungsi kepadatan molekul yang terkait dengan tekanan dan suhu gas. Ekspresi untuk tekanan gas dengan demikian dapat diturunkan dalam hal suhu dan gaya yang diukur. Lalu ini untuk perbedaan suhu kecil T min TG dapat ditunjukkan pada hubungan di bawah ini, yaitu P sama dengan 4F TG per T min TG, di mana tekanan berada di dins per cm persegi ketika gaya berada di dins. Suhu berada dalam derajat Kelvin. Pengukur Knudsen memberikan pengukuran mutlak dengan tekanan independen dari berat molekul gas. Pengukur ini sangat cocok digunakan antara 10⁻⁵ dan 10 μm atau dengan 10⁻⁶ sampai 1 Pascal. Dan dapat digunakan sebagai perangkat kalibrasi untuk pengukur lain di wilayah ini. Lalu yang ke-12 ada ionization gauge. Nah, ini kita lihat di gambar ini adalah mirip dengan tabung vakum trioda yang biasa. Jadi katoda yang dipanaskan memancarkan elektron yang dipercepat oleh grid bermuatan positif ini. Lalu ketika elektron bergerak menuju grid, mereka menghasilkan ionisasi molekul gas melalui tabrakan. Lalu plat dipertahankan pada potensi negatif sehingga ion positif dikumpulkan di sana dan menghasilkan arus pas IP ini. Lalu elektron dan ion negatif dikumpulkan oleh grid dan menghasilkan arus IG ini. Lalu ditemukan bahwa tekanan gas sebanding dengan rasio arus plat terhadap arus grid, yaitu P sama dengan 1/S kali IP per IG. Dengan konstanta proporsional S disebut sensitivitas pengukur. Nilai khas untuk nitrogen adalah S sama dengan 20 Thor pangkat min 1 atau 2,67 kilopascal pangkat min 1. Namun nilai pastinya harus ditentukan dengan kalibrasi pengukur tertentu. Jadi nilai S adalah fungsi dari geometri tabung dan jenis gas. Lalu pengukur ionisasi konvensional cocok untuk pengukuran di antara 1 dan 10⁻⁵ μm, yaitu 0,13 hingga 1,3 pangkat 10⁻⁻⁶ Pascal, dan output saat ini biasanya linear dalam kisaran ini. Pengukur ionisasi konvensional cocok untuk pengukuran antara 1 dan 10 pangkat ini. Oke, jadi jenis khusus dari pengukur ionisasi cocok untuk pengukuran tekanan serendah 10⁻⁻2 Thor atau 0,13 NPa. Jadi teknik eksperimental yang sangat tepat diperlukan untuk melakukan pengukuran pada vakum yang tinggi ini. Yang 13 ada di alphatron. Alphatron adalah pengukur ionisasi radioaktif yang ditampilkan secara skematis pada gambar ini. Jadi sumber radium kecil ini berfungsi sebagai emitter partikel alfa. Lalu partikel-partikel ini mengionisasi gas di dalam kandang yang pengukur. Ini gauge enclosure, dan tingkat ionisasi ditentukan dengan mengukur output tegangan EO. Output
output tegangan EO ini. Lalu tingkat ionisasi adalah fungsi linear langsung dari tekanan untuk rentang tekanan yang agak luas, dari 10 pangkat 3 hingga 10 pangkat 3 torr, atau dengan 0,1 hingga 10 pangkat 5 Pascal. Karakteristik output berbeda untuk setiap jenis gas yang digunakan. Batas tekanan yang lebih rendah dari pengukur ditentukan oleh panjang jalur bebas rata-rata partikel alfa dibandingkan dengan dimensi kandangnya. Pada tekanan yang sangat rendah, jalur bebas rata-rata menjadi begitu besar karena sangat sedikit tabrakan yang mungkin terjadi di pengukur dan karenanya ionisasi yang terjadi sangat kecil. Nah, alfatron ini memiliki kelebihan yang dapat digunakan pada tekanan atmosfer serta vakum yang tinggi dan tidak ada filamen yang dipanaskan untuk bersaing seperti dalam pengukur ionisasi konvensional. Akibatnya, tidak ada masalah terbakarnya filamen secara tidak sengaja karena paparan pengukur yang tidak disengaja ke tekanan tinggi di atas 10-1 torr atau 13 Pascal. Nah, sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan wawasan baru untuk para pemirsa dan juga kami para pembaca presentasi. Apabila ada salah kata dan kekeliruan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.